بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Sadaqallahul Azim. Para orang tua kita yang sama kita hormati, terkhusus teristimewa kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat dan imam besar kita yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berkah ini Allah kembali berikan kita jatah hidup. Allah kembali berikan kita jatah pengabdian. Karena sesungguhnya banyak orang yang diberikan jatah hidup tapi tak menggunakan jatahnya untuk pengabdian. Banyak orang yang diberikan kesempatan tapi tak menggunakan waktu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberikan waktu dan kita menggunakan waktu. Semoga pertanggungjawaban terhadap semua waktu yang Allah titipkan akan memudahkan hisab kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Perjalanan spiritual kita selama Ramadan, semua kesungguhan pengabdian yang kita buktikan, telah kita buktikan kemenangannya dalam merayakan Aidil Fitri, dan kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Terasa begitu indah, terasa begitu menyejukkan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan bermunculan juga masih ada orang-orang yang berguguran. Yang kemarin ketika Ramadan begitu luar biasa bersemangat mendekatkan diri kepada Allah, terdaftar dia sebagai penghuni-penghuni masjidnya Allah. Tapi saya tengok di sini ini luar biasa. Ramadan tak Ramadan sama saja jamaahnya. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi kira-kira masih ada enggak yang dulu terdaftar dalam Ramadan sekarang enggak nampak lagi dia subuh? Ada Pak? Tetap ada ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ini jemaah-jemaah yang permanen yang luar biasa. Atau ada enggak yang kemudian sebelumnya tidak terdaftar di waktu subuh, tapi karena Ramadan kemarin dia terdaftar hari ini waktu subuh, ada enggak? Kok ketek suaranya? Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan spiritual kita. Maka menjaga, memelihara, merawat untuk selalu istiqamah adalah membutuhkan perjuangan yang hebat dan berat.
Karena selalu disampaikan dan dikatakan sesungguhnya merawat sesuatu yang sudah dimiliki jauh lebih berat ketimbang mendapatkan sesuatu itu. Menjaga kualitas keimanan kita, sensitivitas kita dalam ketaatan yang telah terbukti selama Ramadan, itu bukti dirawat. Butuh dirawat, butuh perawatan, butuh maintenance yang hebat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan kita. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu datang ke tempat ini karena rindu bertemu dengan Allah atau tidak? Bapak Ibu datang ke masjid ini karena rindu bertemu Allah atau rindu bertemu Saifullah? Kok pede pula ya? Rindu bertemu dengan Allah. Betul kita rindu ingin bertemu dengan Allah? Betul rindu ingin bertemu dengan Allah? Sudah siap bertemu dengan Allah? Nah, tadi semangat, nih kurang. Apa maknanya rindu bertemu dengan Allah? Para ulama menjelaskan, man kana yarju liqa'a Allah wa yatma'u fi sawabihi. Orang yang rindu bertemu dengan Allah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang tamak, orang yang rakus dengan pahala kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka merasa rugi kalau seandainya kesempatan pahala yang dihidangkan, kelezatan janji Allah yang ditawarkan, mereka tak mau merebutnya, dihilangkannya waktu dan kesempatan itu dengan kelalaian dunia yang mereka sibukkan, sehingga mereka merasa rugi karena ada kelezatan dan kenikmatan yang harus mereka raih di depan mata, tapi mereka tak mau mengejar, tak sungguh-sungguh mendapatkannya. Kenapa kemudian subuh begini makin ramai, makin enak, makin banyak jamaahnya? Karena hidangannya makin lezat. Ya Pak, kira-kira kalau rumah makan makin enak, makanannya makin bagus, pelayanannya itu makin antri nggak orang makan? Iya. Apalagi harganya murah. Ya Pak ya. Ini harganya sudah mahal. Harga mahal ini apa maksudnya? Harga mahal yang nanti akan Allah siapkan pembayarannya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Salat subuh berjamaah sama dengan salat semalam suntuk. Itu harga yang mahal Bapak Ibu. Bagi orang yang tak merindukan Allah, bagi orang yang tak sensitif untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, model manapun ditawarkan Allah kebaikannya tetap cuek ya. Masih banyak enggak saudara kita yang cuek dengan salat subuh berjamaah? Kalau jujur sebetulnya masih bisa enggak banyak yang datang nih? Masih banyak. Ini persentasenya banyak yang datang atau banyak yang enggak datang? Masih banyak yang belum datang. Kita doakan semoga saudara kita yang belum datang tuh besok diberikan jalan oleh Allah untuk bisa datang. Amin. Allah sentuh kalbu mereka untuk merasakan kerinduan ingin bertemu dengan Allah lebih awal, lebih cepat. Amin. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Kenapa Allah mengatakan kerinduan bertemu dengan Allah itu adalah bagian konsekuensi keimanan kita yang telah kita raih? Karena kalau ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya ini sudah muttaqin, saya ini sudah mendapatkan kemenangan, tetapi kemudian mereka tak mengejar lagi kebaikan-kebaikan itu, diragukan apakah mereka telah memiliki nilai ketakwaan dan kemenangan itu. Makanya hasil Ramadan itu tidak terlihat dalam Ramadan. Hasil puasa Ramadan itu terlihat berada di luar Ramadan. Sama seperti orang yang berhaji. Mabrur hajinya itu terlihat akan lebih nyata ketika pulang hajinya. Ketika kita keluar dari Ramadan, apa bukti dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semangat melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka Nabi wajar mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, summan salakha qabla ayu faralah." Sungguh merugi seseorang yang ketika Ramadan telah masuk dalam kehidupan mereka, bahkan Ramadan pun telah meninggalkan kehidupan mereka, tetapi dosa mereka belum terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dosa inilah yang menyebabkan kita jadi malas lagi beribadah. Bapak Ibu, dosa inilah yang menghalangi kita tak lagi semangat datang ke masjid. Dosa inilah yang menghalangi kita tak lagi semangat membaca Al-Quran. Dosa inilah yang membuat kita terhalang untuk tidak lagi gemar bersedekah dan seterusnya. Kenapa? Karena dosa selalu merorong kita untuk tidak taat, tetapi justru mengantarkan kita kepada kelalaian yang diinginkan oleh hawa nafsu yang dibisikkan oleh syaitan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan. Kenapa rindu bertemu dengan Allah disegerakan? Karena Allah ingatkan kita. Fa inna ajalallahi la'at. Kenapa demikian kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna ajalallahu allazi ajjalahu li ba'ti khalqihi li jazaa'i wal 'iqabi laati qariban, kata ulama. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa disuruh untuk bersegera bertemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Fa inna ajalallahi la'at. Membangun kerinduan bertemu dengan Allah itu waktunya adalah ketika hidup dan ketika masih ada roh bersama kita. Kenapa kita rindu bertemu dengan Allah hari ini Bapak Ibu? Agar nanti kita mendapatkan di akhirat Allah juga rindu bertemu dengan kita. Kita ni orang-orang yang beriman insya-Allah yang akan dimasukkan semuanya ke dalam surga oleh Allah. Amin. Besok akan didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Tidak hanya kita yang rindu bertemu dengan Allah, ternyata Allah juga rindu bertemu dengan hamba-hamba yang telah merindukannya. Kalau kita rindu bertemu dengan Allah, kerinduan kita tidak bertepuk dengan sebelah tangan. Tapi kalau kita rindu bertemu dengan manusia, boleh enggak jadi bertepuk sebelah tangan? Ibu rindu sobok je apa? Lai rindu apa tu sobok je ibu? Hah? Kok menggeleng? Rindu mana bersobok je apa? Kok apa dirantau? Apa tu lai rindu bertemu je ibu? Ragu ibu kan? Belum tentu lagi dah Ustaz. Itu merindukan makhluk. Tetapi kita ni makhluk merindukan Allah, Khalik yang menciptakan kita. Pasti enggak Allah merindukan kita? Yakin? Begitulah janji Allah. Maka wajar Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha kemudian meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah, Allah jauh lebih cinta ingin bertemu dengannya. Barang siapa yang benci ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci ingin bertemu dengannya. Apa maknanya? Ketika di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia sudah Allah buktikan bagaimana Allah datang kepada kita memberikan pertolongan. Apalagi di akhirat, ketika Allah sudah memasukkan kita ke surga, maka Allah tawarkan nikmat yang lebih dahsyat dari apa yang pernah kita rasakan, dan membuat kita tidak pernah merasakan nikmat itu sebelumnya. Lalu kita terkaget dengan janji Allah yang luar biasa yang ditawarkan kepada kita. Tetapi orang yang benci bertemu dengan Allah di dunia, maka besok Allah pun akan cuek kepada mereka. Allah akan tinggalkan mereka. Allah akan biarkan mereka dalam siksa yang nyata. Dan Allah tak tolong mereka. Di saat itulah Allah mengatakan kepada mereka, Yawma nansakum kama nasu liqa'a yawmikum haza. Dulu di dunia, kalian tak pernah ingat dengan diriku. Hari ini, wajar aku meninggalkanmu. Ya Pak? Kalau di dunia ada orang lupa jawab, masih bisa tak cari kawan baru? Hah? Masih bisa? Ya Pak? Lupa apa tu jawab, masih bisa tak cari suami baru? Oh, jangan. Ya Pak ya? Bukan itu maknanya. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sejauh mana kita merindukan Allah, Allah jauh lebih merindukan kita. Inilah makna yang sering diajarkan guru-guru kita hadis kursinya. Sejengkal kita datang ketemu dengan Allah, satu, hesta Allah datang kepada kita.
Satu hesta kita bertemu dengan Allah, satu depa Allah datang kepada kita. Berjalan kita mendatangi Allah, berlari Allah datang kepada kita. Mana yang lebih capek? Awak atau Allah? Lebih cepat Allah. Cuman kita yang sering memperlambat kedekatan kita dengan Allah. Maka di usia-usia yang makin senja begini Bapak Ibu, itu gasnya jadi pelambat Pak. Gasnya dipercepat. Sebab kalau nanti Bapak perlambat juga gasnya, Bapak makin terlambat. Dipercepat gasnya Pak. Sensitivitasnya makin ditinggikan untuk bertemu dengan Allah. Karena fa inna ajalallahi la'at. Kesempatanmu tinggal sedikit. Ajalmu sudah dekat datang. Hari pembalasan sebagai bukti jaza atau iqab dari apa yang pernah kita lakukan di dunia. Apakah balasannya adalah kebaikan atau iqab dari azab yang Allah tawarkan, maka itu akan nyata sebentar lagi di depan mata. Walaupun mahsyar belum dibentangkan, kubur sudah siap menanti. Bukankah kubur itu ada azabnya? Bukankah kubur itu ada nikmatnya? Maka kalau ada orang meninggal dunia, apa doa kita? Ya Allah, kalaulah sempit kubur kawan nih, lapangkanlah. Kalau dia panas, dinginkanlah. Apa maknanya? Kita minta kubur saudara kita ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ridha, diberikan kasih sayang, agar dia mendapatkan nikmat dari bagian nikmat surga yang walaupun belum disempurnakan Allah dalam kuburnya, tapi akan disempurnakan nanti ketika hari berbangkit dan sudah masuk ke dalam surga yang nyata. Bagi orang-orang yang diazab, sudah dinampakkan Allah azabnya. Makanya Nabi melewati sebuah kubur, Nabi berhenti, Nabi ambil pelapa korma ditancapkan, lalu sahabat bertanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, aku mendengar penghuni kubur ini sedang diazab. Apakah dia diazab karena dosa besar lalu dia syirik pada Allah, durhaka pada orang tuanya? Kata Nabi, tidak. Tapi dia diazab karena istinja. Itu bukti azab kubur itu ada. Ibu percaya enggak azab kubur itu ada? Aku nak percaya mati tu. Ya Pak, masuk dalam kubur tu, iya azab kubur tu ada. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazaun, hari berbangkit, hari pembalasan akan sebentar lagi datang kepada kita. Maka kematian pasti sedang mengintai kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Allah ingatkan, membangun kerinduan bertemu dengan Allah itu waktu adalah ketika masih hidup. Makanya ketika badan sehat, ibadah itu lebih nikmat Pak. Jangan tunggu sakit dulu. Walaupun sakit beribadah belum terlambat. Tapi ketika badan tegap begini, masih kuat Bapak Ibu mendatangi rumah Allah, itu nikmat. Ini yang Allah sebutkan. Maka keyakinan ini harus dari sekarang Bapak Ibu. Di akhir-akhir begini, zaman begini Bapak Ibu, manusia ini mana yang lebih yakin? Janji Allah kepada kita atau janji manusia kepada manusia? Benar? Mana yang lebih yakin? Janji Allah kepada kita atau janji manusia kepada manusia? Baik. Pengajian Sabtu depan, buatkan satu maklumat dari pengurus masjid Alhamdulillah. Barang siapa yang datang subuh pengajian Sabtu depan, maka pengurus akan menyiapkan beras 10 kilo. Akan menyiapkan minyak goreng 5 kilo, akan menyiapkan tepung terigu 5 kilo. Ada amplop isinya 200. Kira-kira gimana? Nambahnya separuh ini atau lebih banyak? Apakah orang yang enggak pernah datang ke masjid subuh datang besok? Bisa Ibu jamin? Kok pede kali? Ini janji siapa? Manusia kepada menggiurkan atau tidak? Bore 10 kilo itu bertahannya berapa hari? Tepung terigu itu bertahannya berapa hari? Piti 200.000 itu kemana bisa dibayarkan? Mbok mengopi 5 orang? Habis. Tapi orang begitu mengejarnya, begitu semangat. Tapi janji kebaikan Allah
yang menjanjikan itu Allah yang memiliki dirinya, Allah yang telah menciptakannya, Allah yang telah memberikan napas jatah dia masih hidup, Allah yang telah menitipkan mata dia bisa melihat, Allah yang telah memberikan telinga untuk bisa mendengar, Allah yang memberikan lidah masih bisa merasakan kelezatan, Allah yang memberikan semua nikmat ini kepada mereka. Kenapa mereka tak yakin dengan tawaran Allah yang begitu sayang kepada mereka? Disinilah iman. Disinilah yang menentukan derajat kita. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Makanya Allah ingatkan, yakin sekarang. Jangan yakin nanti. Sebab kalau yakinnya nanti, tak ada lagi guna. Dan Allah sudah jelaskan, ternyata masih banyak orang yang yakinnya bukan sekarang. Tapi yakinnya baru besok. Dan itu keyakinan tak lagi merubah keadaan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kau tengoklah, kata Allah, bagaimana nanti orang-orang yang berbuat maksiat, yang sibuk dengan dunia, yang sibuk dengan hawa nafsu, yang sibuk dengan dosa, tak pernah sadar, tak pernah mau bertaubat, tak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok kepala mereka yang selama ini didongahkan karena kesombongan, kepala mereka yang selama ini membangkang karena tidak mau sujud dan taat kepadaku, mereka tertunduk malu di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu di waktu itu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Di ujungnya mereka mengatakan inna muqinun. Sekarang kami yakin ya Allah. Kenapa kalian yakin sekarang? Absarna, kami tengok ya Allah, orang-orang yang saleh di dunia, yang rajin ke masjid, yang rajin pengajian, yang akhlaknya bagus, adabnya bagus, tata keramanya, sopan santunnya, sikapnya di masyarakat bagus. Hari ini mereka sedang berada dalam jannahmu ya Allah. Mereka sedang menikmati telaga Kausarmu. Mereka sedang berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kami ya Allah yang ahli maksiat ini, yang tak pernah bertaubat, yang kami minum, yang kami dapatkan adalah nanah dan darah manusia, air timah dan tembaga yang kau tuangkan, buah zakum yang berduri yang kau suapkan ke mulut kami ya Allah. Kami yakin ya Rahman inna muqinun. Karena itu ya Allah kami yakin, farji'na. Ngapa kalian nak balik? Ngapa kalian nak balik sekarang? Na'mal salihah. Dulu ambo agi 50 tahun, 60 tahun kemana? Itulah ya Allah, sibuk aja kami. Dulu tidak yakin, sudah diingatkan. Sekarang ternyata benar janjimu ya Allah. Ya Bu, mau melawan juga ke suami lagi? Dah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Jangan terlambat keyakinan itu. Apalagi usia-usia kita ini usia-usia sudah senja. Ya Pak. Saya kadang-kadang bercermin saya Pak. Sebelum 40, ini kening ini belum berkerut lagi. Kok lah berkerut kan yang? Tengok-tengok umur 45 rupanya. Oh wajar ya Allah. Engkau sudah titipkan banyak. Tinggal sikit lagi. Mau diperlambat kedekatan kepada Allah sementara ajal makin datang? Maka Ibrahim bin Adham pernah mengatakan sebuah kalimat yang indah. Dunia meninggalkanmu, kamu sibuk mengejarnya. Akhirat mendatangimu, kamu sibuk meninggalkannya. Ya enggak Pak? Dunia makin lari enggak dari kita Pak? Makanya kalau dalam wirid pengajian, kalau ada bapak ibu yang duduk, yang pertama duduknya 5 minit berselo, siap tu berunjuk kaki, ambo paham Pak. Mohon maaf Pak, bukan marah nih Pak, Bapak menjulur kaki, bukan. Saya mengerti kenapa. Karena itu faktor bahwa dunia kita sudah mulai berkurang. Kalau kemudian pengajian begini lebih banyak menyandar di dinding, apapun paham Pak. Ini kalau duduk tidak menyandar tu nak kuek lama leh. Jadi singgung lah Pak, kau serius kau?
Iya enggak? Inikah faktor dunia yang sudah kita tinggalkan dan meninggalkan kita? Sementara akhirat makin mendekat. Kenapa kemudian kita makin menjauh? Inilah makna yang hebat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, yakinlah dari sekarang. Maka tumbuhkan semangat-semangat. Ketika kita sudah melewati Ramadan dan kemudian hari ini kita sudah menjaga makna kemenangan Aidil Fitri, maka kita jaga kembali. Kertas putih yang sudah Allah berikan anugerah yang hebat, yang telah mengembalikan kita dari semua dosa yang telah digugurkan dan dimaafkan, harus dijaga dan dipelihara dengan indah, dengan semangat ibadah yang kita buktikan. Maka ayat berikutnya apa kata Allah, surah Al-Ankabut ayat ke-6 ini, Allah katakan, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka rindu bertemu dengan Allah, maka apa kata Allah? Kesungguhan mereka adalah untuk diri mereka sendiri. Ayah bunda datang subuh begini butuh perjuangan enggak? Perjuangan. Semua ibadah ini butuh perjuangan enggak? Butuh perjuangan. Maka Nabi mengatakan, man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa 1 bulan Ramadan nyo tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti 1 tahun. Pertanyaannya, mana yang lebih berat? Sebulan atau 6 hari? 6 hari. Kenapa ya anda? 6 hari. Ramadan 1 bulan 30 hari, 29 hari. Mana yang lebih berat? Berat 6 hari. Kenapa? Banyak orang tidak puasa. Sementara awak. Pertanyaan berikutnya, kenapa banyak orang tak puasa? Kenapa banyak orang tak puasa 6 hari di bulan Syawal? Ramadan orang puasa semuanya. Kenapa di bulan Syawal ini enggak banyak orang yang puasa? Kenapa? Kan cuman sunnah. Ya tak? Ini kan cuman tadi petang Bapak puasa Ramadan, kok puasa Pak? Ikut enggak bisa kok Ustaz. Ikut rukun wajib kok. Ya tak? Padahal Nabi memberikan level kita, kemuliaan kita ada pada yang sunat itu. Kenapa dihargai sama seperti tahu 1 tahun puasa? Menunjukkan fadilahnya begitu sangat besar karena beratnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Ya Pak? Ini apa maknanya? Rasul ingin membangun makna mujahadah, kesungguhan yang luar biasa. Kejar itu Bapak Ibu. Masih ada waktu. Yang puasanya hari Jumat, lebarannya hari Jumat, masih ada hari sampai hari Sabtu. Yang puasanya hari rayanya hari Sabtu, masih ada sampai hari Ahad. Bapak Ibu yang muliakan Allah, kejar kesempatannya. Saya belum selesai juga nih Pak. Ini hari ini saya masih puasa. Ya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejar, masih ada waktunya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Bisa Bapak Ibu? Tapi wajah Bapak Ibu wajah-wajah yang sudah tamat semua dan selesai semua. Ya. Perjuangannya begitu hebat. Kalau ditunda-tunda terus dia akan ditunda, nantilah besoklah. Rupa-rupanya Syawal tinggal 2 hari. Kita belum berpuasa, tak ada lagi dapat kehormatan 1 tahun puasa. Itu maknanya mujahadah. Maka teruskan mujahadah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan, jangan digugurkan, jangan kemudian dikendorkan, terus disemangatkan. Karena tanpa mujahadah enggak mungkin kita bisa beribadah. Makanya satu kisah yang dulu pernah kita sampaikan. Di zaman Nabi SAW ada satu kaum namanya Bani Salamah yang tinggalnya jauh dari masjid Nabi SAW. Lalu tokoh-tokoh masyarakatnya datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, izinkan kami ingin membuat rumah perumahan baru di sekitar masjid Nabi. Masih banyak tanah yang kosong.
Kata Nabi SAW, jangan. Biarkan rumah kalian jauh, tapi kalian pastikan diri kalian datang ke masjid. Lalu Allah turunkan ayat, Inna nahnu nuhyil mauta. Terus. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Itu adalah berita gembira yang Allah sampaikan di waktu itu kepada Bani Salamah. Kenapa? Biarkan rumah kalian jauh, yang penting kalian datang ke masjid, kata Nabi, karena setiap langkahan kakimu itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, meninggikan darjatmu, akan menggugurkan dosamu, akan menambah kemuliaanmu. Makanya kok rumah awak dakek je Mas Haji, laya dogang agak berbelok seketek, berbelok lah jalan. Ditanya dek kawan, apa kau lewat siko? Nyuruh mbamu kau dokek Mas Haji, kamu nak berbelok jauh seketek. Bapak Ibu, ini rumahnya sudah dekat dengan masjid, tak pula nampak dia pernah ke masjid. Rugi tak? Rugi besar. Bapak Ibu dimulakan Allah. Itu namanya mujahadah. Maka semuanya butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Gak ada yang gratis. Ntar lagi saudara-saudara kita yang berhaji akan berhaji. Itu bukan gratis. Ibadah yang besar butuh biaya. Apalagi biaya 47 juta. Banyak katanya nggak bisa melunasi. Ya Bapak Ibu yang muliakan Allah. Ini biaya yang besar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang muliakan Allah, tanpa kesungguhan dalam ibadah ini nggak mungkin kita melaksanakan. Jangankan ibadah yang membutuhkan biaya Bapak Ibu, tapi ibadah yang tak butuh biaya, yang butuh keyakinan, yang butuh semangat saja, itu pun godaannya hebat. Apa contohnya? Baca Quran nih. Berat godaannya, Pak. Sampai guru saya mengatakan begini, mungkin dia seloro atau apa namanya, menyindir, apa bahasanya. Kalau kamu payah tidur, payah mata itu mengantuk katanya, engkau bacalah Quran. Apa maksudnya ini sebenarnya? Coba pula diamalkan. Payah mata tidur baca Quran. Bapak Ibu kan Allah, godaan yang begitu hebat. Semangat awalnya. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. Mungkin ambo Pak, apa mungkin enggak, ibu-ibu enggak? Ya Pak, ada enggak godaannya? Tapi ketika mata itu sedang mengantuk, ingin tak tidur, pegang handphone. Hilang ngantuk tadi. Itu godaan. Makanya Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah Bapak Ibu untuk datang dalam kebaikan ini. Disitulah makna yang Allah sebutkan juga dalam surah Al-Isra itu, ayat yang ke-7. Kalau tidak salah apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apa kata para ulama? Kalau kalian baik dan kebaikan itu untuk kalian sendiri, maka apa kata mereka? In ahsantum af'alukum wa aqwalukum faqad ahsantum li anfusikum li'anna sawaba zalika a'idun ilaikum wa in asa'tum fa'iqabi zalika a'idun alaikum. Kalau kalian baik, maka kebaikan untuk kalian. Kalau kalian buruk, maka semua dosa yang kalian lakukan itu akan kembali juga kepada kalian. Ini mujahadah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, mujahadah kita dalam Ramadan yang sudah mengkhatamkan 1 kali khatam minimal Quran. Mujahadah kita selama Ramadan yang sudah setiap hari kita bersedekah,
Mujahadah dalam Ramadan yang setiap hari kita menjaga lisan untuk tidak berkata kotor, maka itu mesti dijaga dengan permanen di luar Ramadan sampai saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mujahadah itu dibangun pada dua, melaksanakan taat dan meninggalkan maksiat. Kadang-kadang kita siap melaksanakan taat, tetapi kadang-kadang tak siap meninggalkan maksiat. Ya Pak? Dia sudah datang ke masjid, rajin dia salat, tapi maksiatnya masih banyak. Ada enggak? Ada. Ada dia. Bukti dia masih suka membuka aib orang. Rajin dia ke masjid, tapi dia baru mujahadah dalam taat, belum mujahadah dalam meninggalkan maksiat. Maka mujahadah itu pada dua sisi itu. Meninggalkan maksiat juga mujahadah, melakukan ketaatan juga membutuhkan mujahadah. Tidak ada ibadah ini yang tiba-tiba bisa kita laksanakan kecuali membutuhkan perjuangan yang hebat. Kenapa Allah suruh kita berjuang sekarang? Karena ada saatnya besok tak lagi berbuat, tak lagi melakukan, tetapi hanya menerima hasil pembalasan. Di mana tempatnya? Ketika kita sudah berada di surga. Di kubur perlu beramal lagi enggak Ibu? Ada 3 sebagai yang kita tinggalkan cuma. Tapi yang amal pribadi kita perlu dibuat lagi. Apa nak dibuat lagi, waktu tak ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka disuruh datang wirid itu ketika hidup. Jangan sudah mati mau ke masjid. Ini dia berwasiat pula terakhir. Untung wasiatnya masih baik. Kalau ambo mati, solatkanlah di masjid, alhamdulillah. Walaupun ambo tak pernah solat ke situ. Itu pula. Ya Pak ya. Tak pernah solat ke masjid, tapi wasiatnya mau mati minta disolatkan di sini. Inilah orang yang ketika hidupnya tak pernah ke masjid, tapi ketika mati dia solatkan di masjid. Ya Bapak Ibu, bukan imam di depan dia, imam di belakang dia. Na'udzubillah wa izubillah. Jangan sampai itu kejadian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kenapa kita butuh bersungguh-sungguh dalam amal saleh? Kenapa kerinduan bertemu dengan Allah itu kita bangun dari sekarang? Karena sungguhnya apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-Kahfi, enggak mungkin kita membangun kerinduan bertemu dengan Allah tanpa ada syarat dari ketaatan yang kita buat. Enggak ada ceritanya. Man kana yarju liqa'a rabbih, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Man kana yarju liqa'a rabbih, orang yang rindu bertemu dengan Rabbnya, maka apa kata Allah syaratnya? Falyamal amalan salihah. Mestilah dia mengejar kebaikan amal saleh. Kenapa demikian kata Allah? Karena amal salehnya itu akan menentukan kemuliaan. Itu yang Allah jawab dalam surah Al-Ankabut ayat ke-7 ini. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus salihat لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan mereka orang-orang yang beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Apa kata Allah? لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa mereka. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah siapkan balasan yang terbaik setimpal dengan kebaikan yang pernah dia lakukan sewaktu hidupnya di dunia. Ya Pak. Makanya semua catatan kebaikan kita yang kita buat hari ini, selagi napas masih ada, selagi kehidupan masih dibentangkan Allah untuk kita, tujuannya adalah untuk menggugurkan semua aib dan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau jujur, banyak ada dosa awak, Pak? Ibu banyak ada dosa ibu? Dosa siapun yang paling banyak? Oh, ke suami. Dia apa banyak dosa ibu ke laki? Hah? Pokoknya banyaklah dosa. Kami juga banyak dosa. Dosa siapa kita banyak, Pak? Dosa ke ibu-ibu banyak, kan?
Katanya sayang tapi di luar ada lo sayang yang lain. Ada Pak? Nah, siku enggak ada loh. Ya? Katanya I love you di luar Allahu Akbar. Intinya kita tidak ada yang bersih Bapak Ibu. Banyak dosa. Maka apa yang bisa mengiringi dosa itu? Maka caranya kata Allah, laksanakan banyak amal saleh. Karena al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikanmu akan menghapuskan dosa-dosa keburukanmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari bersama kita berazam, bersama kita bertekad, bersama kita bersemangat untuk saling menasihati, saling mengingatkan, saling memberikan motivasi agar kemudian hidup yang singkat ini adalah kesempatan untuk membayar harga yang mahal di hadapan Allah di akhirat. Ketika waktunya tak ada lagi beramal, ketika hari di mana Allah menghidangkan kelezatan dari semua janji yang ditawarkan karena kita telah mampu merebutnya selagi hidup masih di dunia. Maka oleh karena itu wajar Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maknanya? Karena kita diatur dalam aturan agar besok kita hidup dalam kebebasan nikmat yang ditawarkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan pernah menyesal dengan aturan yang Allah buat. Jangan pernah merasa rugi dengan aturan yang Allah ikat kepada kita. Karena jalan itu Allah berikan bukan karena Allah benci, tapi justru karena Allah sayang, karena Allah sangat cinta kepada hambanya yang saleh. Kenapa? Karena balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Tak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan demikian Bapak Ibu. Mohon maaf atas lisan dan kalam yang salah. Dan mari kita bersemangat terus dalam kebaikan dan ketaatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Doa. Oh, pas waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, hidangkan kepada kami hati yang bersih, jiwa yang penuh semangat dalam ketaatan. Berikan kami hidayah-Mu ya Allah, agar mampu melihat janji-Mu itu nyata di dunia, dan itu adalah balasan yang terbaik bagi kami di surga. Ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau persulit langkah kami menuju rumah-Mu. Jangan jadikan hawa nafsu kami menghalangi kami untuk taat kepada-Mu ya Allah. Karena itu ya Rahman, jadikan kami para pemenang, sebagaimana Engkau telah menangkan kami dalam perjuangan melawan hawa nafsu dalam Ramadan, untuk mampu mengatakan sami'na wa ata'na. Bahkan Engkau telah mendidik kami ya Allah dalam ketaatan yang hebat, sehingga yang halal di luar Ramadan pada itu boleh kami nikmati di siangnya, tapi Engkau menentukan ajaran-Mu dan perintah-Mu kepada kami sehingga kami mampu meninggalkannya dalam taat kepada-Mu. Begitulah Engkau indahnya mendidik kami ya Allah. Karena itu ya Rahman, hasil yang Engkau terbiah kepada kami dengan Ramadan, jadikan dia menjadi permanen dalam jiwa kami, sehingga kemudian kami selalu cinta kepada-Mu, ingin selalu rindu bertemu dengan-Mu ya Allah, sehingga itu menjadi syarat Engkau akan lebih rindu bertemu dengan kami hamba-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, jadikan semua dosa yang kami lakukan, kemaksiatan yang pernah hadir dalam hidup kami ya Allah, adalah jalan untuk kami segera memperbaiki dan bertaubat kepada-Mu, sehingga tumpukan kebaikan amal saleh akan bisa menghapuskan semua keburukan-keburukan kami ya Allah. Maka jadikanlah sisa umur kami ya Rahman, berikan kami petunjuk agar dia menjadi catatan untuk mampu menghapus masa lalu kami yang hitam, agar nanti ending terakhir kehidupan kami di saat ajal datang, di saat sakatul maut tiba, kami mampu mengatakan qaulu la ilaha illallah
agar kami bisa membaca kalimat la ilaha illallah, agar kami Engkau mudahkan membaca kalimat la ilaha illallah. Mudahkan itu kepada diri kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak keturunan kami, kepada orang-orang yang mencintai kami, kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kami, dan berikan hidayah kepada saudara-saudara kami yang belum mendapatkan hidayah, agar mereka mencintai apa yang Engkau cintai dan membenci apa yang Engkau benci, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, jangan jadikan pertemuan kami yang singkat pada dunia, yang sebatas waktu yang sekejap dibandingkan akhirat, membuat kami rugi, ya Allah. Tapi jadikan waktu yang singkat ini untuk mampu membayar kenikmatan yang selamanya yang Engkau janjikan kepada kami. Fi jannatin na'im, khalidina fiha abada. Dalam kenikmatan yang sempurna, yang kekal di dalamnya, ya mujibas sa'ilin. Pertemukan kami tidak hanya sebatas dunia, ya Allah. Pertemukan kami kembali dalam jannah-Mu, ya Rahman, bersama orang tua kami, ya Allah, bersama anak keturunan kami, ya Allah, bersama pasangan kami, ya Allah, bersama tetangga-tetangga kami, ya Allah, bersama siapapun yang pernah berbuat baik kepada kami, ya Rahman. Jadikan pertemuan kami di surga pertemuan yang permanen, yang membuat kami tidak lagi terpisah karena apapun, dan kami berada pada ridha-Mu, ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hadirkan kepada kami rizki yang berkah, halalan thayyibah, yang dengan rizki itu kami makin taat dan dekat kepadamu. Jauhkan dari kami rizki yang subhat dan rizki yang haram, sehingga kami terhalang untuk taat kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih sama-sama kepada Ustaz.